Apakah dari menghembuskan napas terakhir atau apa aja gitu, pengen tahu. Sebelum. Oh, dari sebelum? Dari sebelum Ya. pada saat dia sakit ya, kita sudah melayani dia sampai dia tutup mata. Kalau saya sering umat-umat atau tetangga gitu ya, yang kenal saya, ketika masuk rumah sakit memang mereka hubungi saya gitu untuk membacakan doa gitu kan, sampai menghembuskan napas terakhir. Saya kebanyakan gitu sih sebelum kritis lah ya. Ini horor. Jadi mari kita mulai podcast kita malam hari ini, ngomongin topik yang dikuasai sekali oleh Pak Jisan dan Ibu Lili. Tentang apa kita cerita hari ini? Tentang Pelayanan duka. Pelayanan duka. Bu Lili santai aja nih, duduknya kok tegang. Saya gitu. santai. Santai ya, tapi kelihatannya agak tegang gitu. Anggap aja kita lagi di kelas bisnis. Rute Jakarta Mars. Kejauhan. Iya. Karena kita kalau bicara perjalanan kan setiap orang nanti mengakhiri perjalanan hidupnya. Betul. Di kehidupan yang ini nanti bergantung kepada sogokan. Bukan lah, gantung karmanya masing-masing. Jadi Pak Jisan dan Bu Lili adalah Majelis Budaya Indonesia DKI Jakarta yang spesifik ya, biasanya bertugas untuk membantu umat Buddha di Jakarta untuk pelayanan duka. Sebenarnya apa sih? Bu Lili lah dulu. Karena kan melayani orang-orang yang sedang berduka kan, kematian. Melayani orang sedang berduka. Spesifiknya kematian. Kematian. Jadi bukan putus cinta. Bukan, jangan. Putus cinta beda lagi. Putus cinta beda lagi. Jadi putus pelayanan duka untuk keluarga yang sedang mengalami musibah kematian ya. Tapi kadang-kadang ada yang seneng juga kalau meninggal dapat warisan katanya. Enggak juga, banyakan berantem. Ya itulah ya, banyakan berantem. Jadi makanya sebelum meninggal pastikan dulu warisannya itu atas nama Hendra Lim, Bu Lili dan Pak Jisan. Setelah mau detik-detiknya kasih wasiat buat kita. Ya. Oke, jadi spesifik pelayanan duka untuk umat Buddha yang membutuhkan pelayanan ya. Nanti kita bahas secara lebih detail pelayanan apa yang dimaksud. Saya pengen tahu, kalau bahasa saya tuh nyemplung ya, nyemplung, terjerumus. Sudah berapa tahun? Kelelep. Sudah berapa tahun memberikan pelayanan duka untuk umat? Pak Jisan? Kalau saya awal-awal gini ya. Minum dulu Pak, minum dulu, santai. Awal-awal saya waktu itu kan masih jadi umat biasa ya. Iya. Terus saya lihat sering ikut ya pandita yang melayani acara duka itu. Nah pada saat itu sih memang masih sedikit sekali ya pandita yang menangani atau umat upasak-upasaka menangani kedukaan itu. Jadi di situ saya tertarik. Aduh kesian juga ya banyak orang yang nggak tertangani waktu itu. Jadi saya tertarik, ya saya beranikan diri untuk menjadi seorang umat Buddha yang upasaka ya. Di situ kan kadang kan kalau untuk menjadi pemimpin upacara gitu kan minimum harus beda sama umat biasa kan gitu. Harus jadi, ada keterampilannya ya. Jadi saya banyak belajar gitu. Ya saya beranikan diri untuk menjadi umat upasaka. Sekaligus kan udah bisa melayani umat gitu untuk khususnya untuk bagian siksi duka itu. Tahun berapa waktu itu? Waktu itu sudah tahun berapa ya? 80-an deh. Mulainya masih upasaka itu. Masih upasaka ya. Tahun 80-an sudah mulai tertarik di wihara melihat sedikit umat yang membantu di rumah duka, lalu Pak Jisan tertarik untuk ikut bantu. Itu satu. Kalau Bu Lili? Wah, kalau saya waktu itu umur 15 tahun saya ketemu Sukong ya. Orang yang meninggal. Terus Sukong bilang, kenapa kamu nggak bantu? Saya bilang, saya bantu, saya kan belum bisa. Ya kan? Kalau kamu kasihan, kamu terjun langsung katanya. Jangan, ya saya ingat sekali itu kalau Sukong. Kalau kita sudah taruh kaki di bawah, satunya lagi dilanjutkan saja gitu sampai hari ini gitu loh. Saya mencoba pertama kali itu saya
takut-takut juga. Saya bilang mampu nggak saya ya melihat orang yang meninggal, ya kan, begitu keluarganya banyak yang bersedih. Saya berusaha untuk bisa menghibur walaupun hanya sebentar, ya kan, kita nggak mungkin seterusnya gitu. Betul. Nah seterusnya ya dari umur 15 seterusnya saya jadi, waktu itu saya masih Tisarana. Terus kata satu guru saya, ya udah kamu upasika aja supaya bisa lebih ini gitu loh. Lebih apa ya? Lebih bisa, bukan serius lagi, maksudnya ya. Kita punya bisa memberikan orang pelayanan dengan sebaik-baiknya gitu, tanpa mengharapkan sesuatu gitu, dengan tulus ikhlas. Itu guru saya yang mengatakan seperti itu. Saya bilang ya sudahlah, saya terjun sekali dan seterusnya sampai hari ini. Jadi yang ya dibilang bukan kecemplung lagi ya, udah kelelep ya, jadi mau gimana. Udah nyelem. Iya. Udah nyelem, Pak. Nyelem ya. Dari umur 15 tahun, dari tahun 80-an, hari ini tahun 2022, silakan teman-teman hitung sendiri ya. Iya, hitung aja. Sudah berapa sendiri. dekade Pak Ibu Lili dan Pak Jisan melayani umat Buddha khususnya di DKI Jakarta dalam pelayanan duka. Kira-kira apa aja sih yang dilayani? Kalau boleh diperjelas nggak? Karena pelayanan duka ini kan masih bisa kita uraikan dalam kesempatan ini. Apa saja yang dilayani? Apakah dari menghembuskan napas terakhir atau apa aja gitu, pengen sebelum tahu. Oh, dari sebelum yeah. Pada saat dia sakit ya, kita sudah melayani dia sampai dia tutup mata. Kalau saya sering umat-umat atau tetangga gitu ya, yang kenal saya, ketika masuk rumah sakit memang mereka hubungi saya gitu untuk membacakan doa gitu kan, sampai menghembuskan napas terakhir. Saya kebanyakan gitu sih sebelum kritis lah ya. Ini horor juga ya. Ini horor sih, nggak horor. Pak Jisan, Mama nih udah mau jalan. Biasanya sekali bilang ngomong gitu ya. Mama udah mau jalan. Bisa bantu nggak ya? Oke, terus Bapak datang, terus arahkan calon ini ada calon mempelai, ini calon mendiang. Calon mendiang untuk lebih tenang ya. Iya. Karena ada saat gini, mungkin Bu Lili juga kenal ya, waktu itu kan umat CT saya itu sakitnya kanker payudara ya. Udah menjelang, kita singkat aja ya. Keluar masuk rumah sakit Darmais, terus terakhir dia masuk rumah sakit itu Tarakan. Tarakan. Nah, tahu-tahu nih jam berapa ya? Kira-kira jam 4 subuh lah. Saya ditelepon, gitu saya mendusin sakit nih. Ini anaknya kan. Saya bilang ada apa? Mama Romo udah saya sebut Romo enggak apa-apa. Ya. Udah kebiasaan. Iya. Ini Mama nih katanya udah enggak ada gitu kan ya. Di mana? Rumah sakit Tarakan. Romo bisa kemarin. Ya udah siap deh. Udah saya langsung menuju ke sana. Begitu saya ke sana masih ada sih, masih hidup. Masih ada. Mamanya masih hidup, memang lagi sekarat ya. Pas saya lihat, ini kayaknya bentar lama lagi ini ya kan. Coming soon ini. Iya, bukan kita bisa ini ya menentukan umur ya, tapi dengan pengalaman yang betul. Yang lalu-lalu gitu, ketika saya lihat tuh kayaknya ini nggak lama lagi nih kan. Ya udah saya bilang ayo sini Mama ini kita kumpul kita baca doa secara agama Buddha. Akhirnya sekitar cuma 5 menit dia lewat. Gitu. Jadi tapi jangan disebut malaikat pencabut nyawa ya. Justru saya pernah dapat julukan begitu tuh. Karena berapa kali saya nangani nih yang sekarat gitu kan. Udah berapa orang lah. Ketika lewat. Begitu kita baru baca parita setengah gitu, ya udah lewat. Makanya mereka julukin saya, kalau ini susah meninggal panggil aja. Tapi itu karena mungkin udah waktunya ya Bu ya. Memang sudah waktunya. Memang betul. Tinggal kita sempurnain aja kan ceritanya. Betul. Jadi memang sudah waktunya pada saat Pak Jisan datang atau Bu Lili datang. Ya bukan berarti kita penyambut nyawa. Ya memang kalau di ajaran Buddha kan khususnya di Abhidhamma kan dikatakan kalau enggak apinya habis, maksud saya kalau bukan sumbunya habis, kalau minyaknya habis itu juga belum tentu ya. Pada saat Anda berdua datang, salah satunya pas. Ya pas udah nggak ada kehidupan, minyaknya nggak ada, sumbunya nggak ada, ya sudah. Bisa saja, bisa juga suatu saat ketika
Bu Lili atau Pak Jisan yang datang malah nggak lewat, orang lain lihat. Bisa Bisa begitu. Ya, ngomong-ngomong bacain parita apa waktu menjelang itu? Kan kalau kita di keluarga budaya Indonesia kan macam-macam umatnya. Ada yang minta baca parita, ada yang minta baca sutra, bisa juga. Bisa. Ini Padita MBI memang serba bisa. Nggak bisa lah. Apa aja yang dibaca kalau boleh tahu? Kalau saya sih ya seperti biasa aja, dari Wandana sampai yang terutama gini ya, Karanimeta Sutta. Oh, Karanimeta. Saya sering ketika mulai baca di situ, kadang baru setengah itu mereka udah udah lewat gitu. Berapa kali saya ngalami seperti itu. Itu ampuh. Iya. Iya, Karanimeta itu ampuh Sutta sekali itu ampuh. Itu ampuh sekali. Ampuh untuk mengantar. Untuk orang sakit dan begitulah. Mengantarkan. Jadi perlu ya umat Buddha ini hafal, menguasai Karanimeta. Jadi iya, itu harus. Di detik-detik kita sadar bahwa kematian akan datang. Iya. Bukan kematian aja. Sakit juga. Sakit juga itu yang kan. dibaca. Supaya dia juga kan dia merasa kan penuh semangat kan. Merasa kayaknya lebih tenang lebih bahagia gitu dengan Karanimeta Sutta itu sangat luar biasa. Itu yang palinya. Kalau non palinya mungkin ada saran? Saya baca itu Namo Amitabha. Terus Kuan Im Pusat. Udah, kalau misalnya enggak ini ya kadang-kadang baca Bayi Saja Guru. Oke. Penambahan aja itu. Ya. Jadi sebenarnya baca apa aja oke lah ya, Pak. Oke lah, yang penting kita punya niat aja. Ya kan, kalau kita konsen kan semua juga kan. Betul. Dan membantu calon mendiang ini untuk lebih tenang. Menenangkan batinnya gitu kan, kesadarannya. Jadi dia kan melepasnya juga tenang gitu kan, nggak gelisah. Kan kadang menjelang kematian itu ada yang gulang-guling gitu. Takut. Ada ya? Rasa takut ada. Saya pernah ngalamin juga sih. Tapi ketika kita baca di Padita, ya itu di saat Karannya kita baca, mereka mulai ada rasa tenang gitu. Tenang sampai lepas gitu. Jadi bisa ngelihat, maksudnya kalau saya kan belum pernah. Ya belum pernah lah. Ya, melihat prosesnya, maksudnya melihat proses. Ya kadang-kadang mereka ada yang teriak-teriak kan karena ketakutan. Begitu kita datang, mereka teriak-teriak. Teriak aja, ntar dia bilang dia lihat apa gitu. Ada mamanya datang, ada papanya datang, saya bilang biarin aja, tenang aja. Teriak gitu, ntar ketakutan, ntar kadang-kadang ada yang bisa lari-lari gitu. Di rumah sakit itu begitu dia lihat sesuatu, dia bilang dia lari-lari itu. Dia bilang perasaannya dia diuber-uber gitu sama keluarganya yang sudah meninggal. Tapi orangnya lagi berbaring dong. Berbaring terus berdiri langsung. Wah, itu yang kita kaget kan awal-awal. Tenang aja Bu, kita baca di sini. Terus dia bilang, saya kadang kita ikutin mereka juga karena mereka kan ada yang tidak dengan bahasa Pali kan. Mereka bilang saya Kuan Im Pusat, ya kita baca Kuan Im, kita bilang seperti ini, dia udah lebih tenang. Saya bilang jangan takut. Nanti kalau misalnya ada perasaan orang datang atau apa, silakan baca aja, jadi lebih tenang gitu loh. Nah 1-2 hari kita datang lagi udah lebih tenang. Iya tuh ternyata dia datangnya nggak deket saya sekarang, lebih jauh dia bilang. Oh tadinya kan dia uber-uber, dia bilang ya udah baca aja. Jadi kita kan supaya dia lebih tenang. Ada orang yang tidak mau bahasa Pali ya kita pakai bahasa yang umum. Biasa kok orang banyak yang memuja Bodhisattva awal kita suara ya. Banyak sekali itu. Jadi ternyata pelayanan duka itu lengkap ya. Iya, Ngoming mau terjun ikut silakan. Menarik sih sebenarnya. Enggak, ikut bantuin kita. Boleh separoh lah. Ngoming kakinya separoh dulu. Nanti kalau udah lihat perasaan ada kebahagiaan kita gitu kalau melihat mereka gitu ya. Rasanya udah lebih bisa menerima, itu bahagia banget gitu. Mungkin ini pertanyaan beberapa teman-teman Padita MBI juga. Setelah ngurusin bantu ya, melihat proses kepergiannya, terus nanti kalau pas Bapak dan Ibu pulang ke rumah, dianya ngikut gak sih? Ini pertanyaannya konyol ya, tapi tidak, saya jadi tertarik. Tidak ada, enggak, biasa aja. Justru kalau kita udah selesai begitu kita senang, berarti kan kita sudah bisa memberikan walaupun sedikit gitu loh. Ya, karena kan itu kebahagiaan kita itu aja Ming, kamu jangan salah. Karena yang diurus kan istilahnya gimana, yang diurus ini kan nanti nggak kelihatan gitu. Jadi ya mungkin ada perasaan-perasaan. Kamu belum pernah ngelihat kalau yang mukanya hancur? Enggak. Saya pernah ngalamin itu. Wah, dia masuk ke dalam.
pas saya di belakangnya itu. Memang kita lagi ini. Oh, masuk ke truk. Mobilnya masuk ke truk. Oke. Saya di belakang. Saya bilang, itu siapa itu? Serem amat gitu loh, masuk begitu kan ngeliat. Terus nggak lama orang bilang, telepon kan, Bu, orang kita katanya. Hah, orang kita? Kakinya nggak ada, katanya hilang. Jadi cuma ada sepatunya, kakinya buntung langsung di situ kena itu. War begitu. Jadi pada saat kita, ya sudah mau bilang apa. Nah kita kerjakan kan, tapi kan dengan pelan-pelan karena kan kakinya masih berdarah seperti itu. Tapi udah meninggal ya? Langsung meninggal, orangnya masuk ke kolong. Nggak keluar Saya lagi. lihat lagi, bukannya nggak lihat, begitu kena, dia kena belakangnya itu, kepalanya langsung darahnya muncrat. berdarah gitu, kakinya dia orang bilang kan kakinya, tapi saya nggak ngeliat kakinya, saya lihat kepalanya aja berdarah. Langsung saya, wah ini mah udah deh, saya bilang nggak ada waktu deh, saya bilang. Itu ada pengalaman yang tak terlupakan seperti ini nggak Pak? Mungkin Pak ya ada sih, sama aja sih sebenarnya ya. Sama. Ketika kita melayani itu, ya kan kadang-kadang kita kalau masuk ke kamar mayat aja tuh kan, kan mayatnya bukan sendiri aja kan, Ya, tuh bahkan banyak. berapa orang, berapa mayat tuh. Memang sih walaupun kita sudah seorang panitia begini, ya rasa takut tetap ada sih, cuma mungkin berkurang ya kadarnya ya. Kalau di awal-awal mungkin takut ya, banget. karena kan kita udah terbiasa lagi gitu kan. Dulu pernah gini, saya pernah tuh dipintain tolong gini. Saya kan lagi di dalam nih, temen saya mamanya meninggal. Kita baca doa di dalam. Udah gitu kan mau dimandi nih, saya keluar nih. Saya keluar. Waktu itu di rumah sakit Samburaras tuh, di kamar mayat. Kan tempatnya serem tuh ya. Mana di pojok, Sumber waras iya kotor sekali kan di pojok kotor gitu kan. Ketika saya udah baru tutup itu ada nih inci 2 orang. Kok tolong dong kok kata. Taruhin sepatu dia. Lah, saya bilang, buat siapa Ci? Buat papa saya. Yang mana jenazahnya ya kan? Kan ditutup semua, kan kita nggak kenal. Iya, saya bilang, yang itu tuh kok katanya. Ci masuk aja. Enggak, saya nggak berani gitu. Akhirnya karena saya juga nggak tahu yang mana, ya saya panggil petugasnya. Biar petugasnya aja yang iniin kan. Tapi saya antar ke dalam juga sih. Nah itu kadang-kadang ya memang sih kita nggak nyalain ya. Kalau ada seseorang keluarganya, walaupun itu siapa ya, papa mamanya kayak ketika sudah meninggal itu rasanya beda dengan yang masih hidup gitu. Timbul perasaan takut, walaupun itu orang tuanya sendiri atau suami atau istrinya sendiri. Sampai belum lama ini ada di tetangga saya, umat saya juga, umat setia saya maksudnya gitu kan, meninggal. Sampai hari ini dia nggak pernah pulang ke rumah. Bukan, maksudnya kalau dia sendiri di rumah dia lebih baik keluar. Takut dia. Sambil nunggu anaknya pulang. Kalau anaknya belum pulang dia panggil tetangga, suruh nemenin di depan ngobrol. Nah, kalau udah sampai seperti gitu. Padahal itu suaminya kan, meninggal juga nggak sakit gitu, serangan jantung mendadak, cuman 1 jam umurnya lewat. Dia sampai hari ini aja masih berani, perasaan takut sendiri. Masih ada gitu ya. Kok bisa takut? Ya mungkin kebiasaan mereka bersama, jadi begitu melihat ada satu kehilangan, mungkin bukan karena takut, ada satu kehilangan mengingat-ingat memori-memori yang lama. Jadi sepertinya kayak begitu. Masih merasa sedih ya. Belum bisa melepas. Nah, tadi ada sekilas saya dengar soal mandi jenazah. Iya, ini tadi kan kita bicara sebelum menghembuskan. Berarti kan udah selesai. Kan mendiang ini kan harus dibersihkan. Iya. Kadang-kadang ada yang bersihin orang rumah duka ya. Itu kadang-kadang ibu juga atau bapak atau anak. Saya beberapa kali pegang ya. Ya seperti itulah. Jadi kalau anaknya mau mendampingi, oke, silakan. Kalau tidak ya sudah. Kita dengan petugas rumah duka aja. Kita mandiin, kita bersihin supaya yang kotor-kotornya kan sampai di kemaluannya kan kita harus bersihin. Jadi benar-benar kita harus benar-benar dari hati lah ya, supaya lebih tidak tegang ya kan. Kayak Moming kan bisa dong gitu. Lagi cari murah. Iya tenang ya gitu. Bisa lari. Moming nggak akan bisa lari dari saya. Saya ngebayanginnya tuh ya ampun. Jadi ternyata ya umat-umat Buddha di kita ini juga mesti
Kalau dengar cerita gini tuh baru tahu ya kalau para pandita khususnya di MBI ada yang melayani itu sampai selesai. Bukan kamar mayat doang. Bukan kamar mayat aja, buka-buka gitu gimana, Ming? Kalau kita dulu di apa? Cipto. Ya. Dia kan pakai gitu tuh. Oke. Yang ada maksudnya yang pakai laci. Nah, saya tanya yang mana, ya kan? Kata orangnya di atas. Kan saya kan tinggi. Oke. Jadi kan saya pakai bangku melihatnya. Begitu saya lihat yang di atas, bukan, yang di tengah keluar kan. Saya bilang ini juga bukan. Kita lihat, jadi ya udah deh saya pusing kan, nggak ketemu, saya buka aja semua satu-satu sampai berapa rak itu saya pindah lagi nggak ada. Ternyata dia paling bawah. Yang kedua. Nah itu kadang-kadang kan itu juga enak juga sih, enak nih. Saya juga pernah seperti itu. Oh ya, gimana? Waktu itu kan tetangga saya kan hilang tuh udah 3 hari. Oke. Umur kira-kira bangsa belasan lah gitu. Oh masih muda ya? Iya masih tahun. Remaja lah. Terus waktu saya keluar depan rumah ada ribut-ribut, rame-rame itu kenapa? Saya bilang kenapa Pak? Ini katanya si ini sudah 3 hari nggak pulang, katanya sekedar ribut. Ada laporan katanya dari kantor polisi, katanya ribut terus ditahan. Saya insting saya 3 hari kantor polisi, ini jangan-jangan udah nggak ada nih kan. Saya bilang Bapak ke kantor polisi. Untung saya nanyanya kantor polisi di mana. Waktu itu dia sebut gitu kan di Polsek Sawah Besar. Dia bilang oke, saya bantu, saya ke rumah sakit. Saya udah feeling saya ini pasti ke Cipto nih kan. Saya langsung ke Cipto. Nah itu pengalamannya tuh sama tuh. Kalau ditabrak pokoknya ya kan? Nggak jauh-jauh di Cipto aja carinya. Nah begitu saya masuk, saya kan nggak tahu di mana nih mayatnya kan, atau ada enggak. Saya tanya Pak ada nama ini nggak? Saya lihat di buku besar itu nggak ada nama yang saya cari ini kan. Nah, terus mungkin Pak di rumah sakit. Oke, saya ke rumah sakit ya kan, Cipto juga kan. Saya jalan sana, akhirnya saya tanya lagi sama petugasnya, dilihat nggak ada pasien yang nama yang saya cari itu. Nah, terus petugasnya itu nyaranin lagi, Pak cek aja di kamar mayat. Justru saya dari kamar mayat suruh kemar, saya bilang gitu kan. Oke deh nanti saya balik deh. Saya di perjalanan itu kita percaya nggak percaya kalau namanya urusan nyawa orang ya itu kadang-kadang kita suka disadarin gitu. Iya begitu. Kan waktu saya lihat di buku besar itu di kamar mayat ada tulisan memang mayat titipan Polsek Sawah Besar. Waktu itu saya nggak terpikir bahwa itu kan. Nah setelah dari rumah sakitnya saya balik kan karena kan kita parkir motor di dekat depan kamar mayatnya kan di situ. Jadi setengah jalan belum sampai kamar mayat lagi, kayaknya jangan-jangan yang tadi nih gitu kan. Ya udah saya masuk lagi ke ini bagian kamar mayat ya kan. Saya tanya, boleh Pak lihat yang buku tadi gitu kan. Iya. Saya bilang, nah kalau ini kapan Pak kejadiannya? 3 hari yang lalu. Bisa lihat gak mayatnya? Dia bilang, Bapak kenal? Ya kenal lah, saya itu tetangga dekat saya. Dia bilang, udah sediaan. Ya itu satu-satu dari yang di apa sih namanya? Pinggiran gitu, di lantai, sampai di laci tuh dibukain semua tuh. Ini bukan itu udah malam tuh. Begitu terakhir, nah ini bilang, ini Pak nggak salah nih, nggak salah. Udah kalau gitu Bapak hubungin keluarganya karena besok mau dibawa ke itu kubur massal. Udah kebal kali ya ngelihat. Iya. Saya pernah sekali temen ibu saya meninggal, terus saya biasalah kita kan melayat, terus belum ditutup petinya, terus gue ngeliat gitu mukanya, ya ampun gue. Itu baru ngeliat satu loh, apalagi ini bukan satu-satu, ya ampun. Aduh besar sekali. Itu kan namanya pencarian. Ya, besar sekali upaya pengorbanan pelayanan para pandita MBI untuk umat ya sampai segitu. 2 kali saya malah, karena yang kejadian waktu biku dari Damacaka ya, dari Damacaka kejadian tahun berapa? Udah lama lupa. Itu kan. Waktu itu saya dapat kabar langsung saya pinjam mobil kokoso waktu itu saya pergi ke rumah Usada kan, terus sama kita ketemu bincang-bincang sama biku yang masih selamat gitu kan. Akhirnya saya tanya, nah para biku yang meninggal di mana? Di rumah si Cipto. Nah, itu langsung saya sama saudara saya berdua tuh kesana. Itu udah jam 1 tuh, jam 1 malam. Akhirnya saya mau nggak mau, ya udah saya tanya nih, saya juga waktu itu di sana ada orang gitu kan yang nunggu. Saya tanya sama ini, oh banyak Pak di sana, ada dari pramuka, anak sekolah. Di benak saya kan pasti banyak orang nih, enak deh yang nggak takut lah gitu kan.
Pas sampai sana saya waktu itu kan saya belum tahu tuh kamar mayatnya di mana. Saya masuk ke rumah sakitnya kan. Begitu saya tanya, oh Bapak ke sana aja, katanya keluar dulu. Nanti ada di kiri ada tulisan gitu. Oh ya udah saya ke sana. Ya gitu sama kayak gitu juga. Ketika sampai nggak ada orang yang nunggu. Cuma pihak keluarga satu orang. Begitu saya tanya, Pak mohon izin saya mau lihat jenazah yang kejadian di Ancol itu kan yang biku. Oh iya. Akhirnya pihak keluarganya temuin saya, nah itu ditarikin. Kalau nggak salah ada 4 ya. 3 biku sama supir. Nah kebetulan supirnya itu teman saya juga. Dia biasa kita doa sebentar gitu, akhirnya baru ditutup. Oke. Jadi ada proses di mana kita melayani mereka sebelum meninggal, ya di mana kalau udah sekian lama kita melayani, kita bisa baca tanda-tanda ya sudah, keluarga dihibur ya sudah kan. Kemudian juga proses membersihkan membersihkan jenazah. Pak Ajisan juga pernah. Waduh. Dan kan dipakein baju dan kemudian sekarang di proses rumah duka nih ya. Ada upacara pembacaan doa ya. Dan segala macam. Biasanya itu kan ada beberapa keunikan khas tradisi. Nah ini pengalamannya gimana? Kan tiap umat Buddha ini kan beda-beda latar belakang sukunya. Ya tinggal ikutin aja. Kalau saya langsung bilang aja kita yang ringkes aja. Tapi kadang-kadang keluarganya itu nggak mau ringkes. Maunya ribet. Saya bilang buat apa? Kan finishnya kan cuman ini. Nggak bisa katanya, karena ini tradisi nenek saya mau, ya udah kita tinggal ikutin aja. Neneknya yang mau, karena yang meninggal tuh anaknya, jadi dia bilang dia mau yang terbaik. Saya bilang kalau doa aja udah terbaik, nggak usah, ini kan cuma formalitas gitu loh. Saya udah jelasin tidak mau, tapi tetap mau ngotot ya. Iya tetap ngotot kayak kertas-kertas. Saya bilang ya udah terserah, kita yang penting kita layanin bisa kita dan sesenang hati dia kan. Kalau kita bilang oh nggak usah, dia mau ya silakan. Yang bikin ribet ya orangnya sendiri, bukannya kita. Kalau kita yang baca doa, kita maunya ringkes, nggak usah apa-apa, mau air putih aja juga kan nggak apa-apa. Yang penting kan kita doa. Tapi mereka kan, saya cuma bilang ya udah kasih deh apa yang dia suka satu macam. Tapi mereka bukan satu macam, nanti banyak macam. Ya sudah silakan aja. Yang penting kita layanin, kita baca doa, kita bantu mereka apa yang bisa kita bantu. Ya kan sampai kita selesai nanti di sana. Saya minum dulu ya. Ya silakan. Haus dia tegang. Itu kopi. Memang. Jadi kayak gitu. Yang ribet tuh paling ribet apa, Bu Lili? Yang pernah dialamin yang paling ribet? Nah, saya pernah di daerah ya. Saya nggak mau sebut nama daerahnya ya. Karena dia bilang, "Ibu bisa? Saya mau tradisi." Terus saya bilang, "Mau setengah cantang apa satu cantang?" Apalagi tuh apa tuh? Ya mau full apa enggak gitu loh. Full service apa low cost? Kalau memang mau full, itu makanan tuh 38 macam makanan. Kamu siapin 38 macam makanan, misalnya ayam, apa kelawak segala macam. Belum termasuk buah sama biskuit loh itu. Itu di luar 38 itu. Iya. Terus itu saya bilang full celentang. Iya, saya bilang itu kamu mau yang seperti itu. Wah kalau begitu setengah aja deh. Uangnya mau berapa? Saya bilang, nah kalau kamu maunya begitu mendingan itu buah aja. Kalau enggak kamu nasi aja satu macam sama sayur. Kalau enggak mau lagi pakai air putih aja udah nggak apa-apa. Cukup. Oh yang begitu nggak mau katanya. Ntar katanya saya nggak hormat sama orang tua. Nggak berbakti. Iya, saya bilang hormat atau berbakti itu bukan karena makanannya loh. Ini formalitas bahwa dia pernah mengenal makan makanan seperti itu aja. Enggak, kata separuh aja katanya. Ya udah, siapinlah separuh, saya bilang. 38 bagi 2. Bagi 2. Saya bilang apa enggak kebanyakan, saya bilang gitu. Terus apalagi habis selesai kan enggak dimakan. Dibagi-bagi. Ya, nanti mereka bagi-bagi. Nanti mereka bagi-bagi keluarganya. Itu udah tradisi mereka seperti itu. Makanan itu dibagi. Tapi pakai daging kan biasanya umat Buddha kan disarankan untuk iya. Dia pakai kepala babi loh. Tapi kalau masih tradisi pakai sih. Oh masih yang namanya samseng, ngoseng itu masih. Samseng itu apa sih? 3. Itu loh 3. Apa aja tuh Pak? Ayam, babi sama ikan bandeng. Ya, sama ikan bandeng ditaruh di meja sembahyang. Di meja altar almarhum. Kalau tadi selain samseng satu
ngoseng. Ngoseng tuh Lima Oh, tambah 2 lagi. Tambah 2 lagi. Apa tuh? Biasanya juhi. Pakai juhi, tambahin sama juhi. apa suka kepiting ya. Kepiting. Kepiting kan malah harus ditangkap hidup. Tapi ada yang begitu. Ada yang kepala babi kemarin saya belum lama itu bener. lagi di daerah Kepala babi, satu kepala babi. Kepalanya doang. Kepalanya aja. Badan sama buntutnya enggak? Enggak, kepala babi. Ntar ada lagi yang sepasang. Pasang. Nanti dilipstikin kalau yang perempuan dipakein pita. Pasang babi. Kepala Ya, babinya. perempuan satu, laki satu, kepalanya di depan. Ngeri. Bukan ngeri lagi, makanya tergantung kita, tergantung yang keluarganya bijaksana apa enggak. Kalau memang dia masih mau tradisi, ya kita nggak bisa apa-apa, kita orang luar, kita cuma bisa bantu. Kita gitu jelaskan loh. ya, tetap jelasin. kita bantu jelaskan. Iya. Harus dijelaskan. Tapi kalau mereka tolak, oh ya udah, Ya sudah. ini nggak mau, maunya yang ini, silakan. Ikutin Karena di aja. agama Buddha juga nggak ada pakemnya. Iya, betul. makanya. Nah itu juga yang banyak buat orang salah paham tentang agama Buddha. Iya. Jadi agama Buddha dianggapnya merepotkan gitu kan. Padahal sebenarnya itu tidak dapat dikatakan 100% agama Buddha. Iya. Karena Tradisi, ada tradisi. campuran dengan Tradisi. dan budaya Tionghoa. Iya betul. Dan mohon maaf, setahu saya budaya Tionghoa juga punya banyak macam lah ya. Iya, Saya juga banyak bukan lah. bahkan ahlinya. Nah akhirnya di rumah duka ketika melihat ada upacara duka Buddha, kadang-kadang ada biksu atau biksuni juga yang datang atau para pandita, loh itu kan Buddhis, repot. Padahal sebenarnya itu adalah saya takut salah menggunakan istilah, tetapi ada perpaduan lah, di mana kita sebagai pandita MBI juga tidak. Yang penting luas-luasnya kita aja. Gimana? Malah agama Buddha itu paling luas. Sebenarnya paling luas, paling gampang ya sebenarnya. Itu yang rumit. Nah, yang sederhananya cuman silakan pakai biasa kan altar kan air putih, terus ada buah aja. Dupa, biasa buah 3. Kalau saya sih biasanya buah tuh 3 macam, masing-masing 5 ya kan. Itu juga kan cuma simbolik kan, melambangkan itu kan buah karma. Ya karma kan, apa yang ditanam itu yang dipetikan gitu. Saya sering menjelaskan seperti itu sih. Tapi memang benar kata Bu Lili tadi. Kalau saya ditanya, Romi ini gimana ya? Lah, saya kembali balik bertanya lagi, maunya pakai cara apa gitu. Kalau Anda mau pakai yang ini, Anda bisa jalanin, silakan jalanin. Kalau saya kan cuma baca doa, baca parita, ya kan. Betul. Terus kadang-kadang kalau tradisi kan dia repotnya gini. Kalau pakai tata cara tradisi kan mesti nasi apa gitu kan, sayur-sayur. Nah mereka itu nanti 4:30 subuh itu harus diganti sayur sama nasi itu setiap hari selama jenazah masih ada di rumah duka. Harus jam 4:30 subuh sama jam 5 sore. Seperti kita masih hidup seolah-olah gitu. Makan pagi dan makan sore. Nah di situ tuh kadang-kadang mereka baru berpikir, oh iya juga repot juga ya. Ya udah bilang simpel aja, saya bilang gini nggak apa-apa kok, saya bilang. Ya kan kadang-kadang kalau yang masih totok nanti kalau dia minta gini-gini dianggap orang yang sudah meninggal itu sama seperti kita masih membutuhkan seperti itu, ya kan? Tapi saya bilang enggak lah, saya bilang sama aja, saya bilang itu kan cuma simbolis aja, cuma ya yang tadi Bu Lili bilang itu karena mungkin mereka pernah makan ini, suka ini, gitu kan? Jadi jangan titik beratnya ke situ, saya bilang gitu kan? Udah kita yang penting baca doa, akhirnya kalau ada yang ininya ini apa tuh? Lebih terbuka. Dia ya udah ikut yang ini aja. Gitu. Jadi ya secara Buddhis aja kita iniin gitu. Sesuai dengan yang simpel aja. Iya, cukup buah gitu. Buah, bunga, simbol-simbol yang biasa aja. Simbol-simbol di altar yang sebenarnya sudah penuh dengan makna. Betul. Jadi kalau yang nonton podcast ini kalau lihat rumah duka biasa aja. Terus misalnya kok ribet dan segala macem, ya itu belum tentu itu adalah tradisi apa sudah agama Buddha. Malah agama Buddha penuh dengan toleransi kok, ya silakan maunya apa, pakai budaya apa, kita nggak mengatakan itu salah, tetapi kita bantu jelaskan bahwa yang meninggal ya tergantung karma. Betul. Ya, ini buah ini untuk menjelaskan terjadinya hukum karma, terjadinya adanya karma, ada benih yang ditanam, ada buah nanti busuk dan segala macam, bunga segala macam ya. Nah terus yang satu lagi menarik, biasanya kan ada yang sekian hari. Ngerti nggak? 7 hari. Ya. Bu, sebelum itu Bu,
Maksudnya di rumah dukanya ada yang mau dikuburnya kapan gitu ya? Dikuburnya kapan? Lihat jam. Ya mungkin ada pengalaman atau yang bisa dibagikan ke kita hari ini. Ada sih, mereka kadang-kadang kan, oh lihat jam ini, saya bilang semua jam tuh bagus. Iya. Iya kan? Enggak, kata ini jamnya segini sih, saya bilang orang tua kamu nggak mungkin membuat kamu ribet. Dia pasti ingin yang terbaik buat anak-anaknya. Jadi kalau misalnya kamu yang seperti ini, kamu bisa nggak jam sekian? Kadang ada orang yang minta jam 5 subuh udah keluar. Pintu rumah duka juga belum kan, saya bilang. Pegawainya jam masih berapa? Saya bilang. Kalau memang dulu kalau di daerah itu iya, saya pernah loh di daerah Palembang. Dia sewa loh orang untuk nangis. Masih ada ya? Masih ada, saya sampai kaget. Siap, dia pakaiin itu minyak angin, ngapain kamu? Kan saya dibayar katanya. Makanya saya suka ledekin umat saya, mau nggak kamu dibayar tuh 500 goser-goseran sampai nangis ya kan? Mama teriak-teriak, ya terima kasih. Ayo mama, kenapa tinggalin saya? Nangis goser, padahal itu bukan keluarganya. Bukan keluarga kan, nggak ada hubungan. Tapi kan dibayar. Mereka itu sampai ada segitunya. Memang orang berduit, tapi kan nggak gitu juga lah. Masih ada loh, baru tahun kemarin itu. Menarik ya. Ya, itu dia 7 hari 7 malam gitu sembahyang. 7 hari 7 malam. Itu tradisi, memang tradisi daerah ya. Memang kalau orang tuanya meninggal, kalau kita kan memang dilarang ya. Kalau bisa jangan nangis gitu kan. Karena kan menambah kesedihan kan. Betul. Ketika dia baru les gitu kan, mungkin ini getarannya, kesadarannya masih di tempat gitu kan. Kesadarannya gitu kan. Ketika melihat kita sedih kan bisa aja dia terpengaruh jadi sedih kan. Betul. Nah, justru kita bilang jangan gitu. Tapi ada juga yang gitu, kalau dia nggak nangis, katanya nggak sayang. Nggak berbakti. Iya, kurang sayang atau yang nggak peduli gitu. Kadang-kadang mah lucu juga sih. Malah sebenarnya gini, semakin lama kan biaya makin bengkak. Iya. Betul. Mereka nggak peduli lah, kalau mereka yang punya uang mereka nggak peduli. Makin memperlihatkan keegoannya. Apalagi dengan ornamen-ornamen yang mereka ciptakan sendiri kan gitu. Iya. Banyak itu. Sama kayak perkawinan lah. Iya. Betul. Tapi ini topiknya lain. Itu urusan Pak Yoko. Nanti ada lagi katanya. Apa? Kalau mau merit nanti di rumah di tempat-tempat orang meninggal lebih keren. Masa? Iya, mau kamu nanti ya. Orang pertama, Ming. Ada, saya pernah lihat itu. Di kuburan ada udah. Yang pre-wedding itu. Oh, pre-wed. Iya, pre-wed itu fotonya deket peti mati. Dia itu. Di kuburan. Itu mungkin udah konsep, karena sudah kehabisan konsep. Iya. Entah ada yang konsep anak sekolahan, camping, naik gunung, jadi astronot. Ini kayaknya kita anti mainstream nih. Di rumah duka, di kuburan. Iya. Kalau perlu di dalam peti. Atau di samping krematorium. Wah. Jadi kan? keren. Nah, kembali ke sini, memang upacara itu ternyata adalah bagian dari budaya, dan beberapa keluarga ada yang menunjukkan itu sebagai eksistensi sosial ya. Makin besar atau mohon maaf, biksunya makin banyak yang datang, makin gimana? Gengsinya tinggi, makin naik tinggi. dong. Bangga lah dia. Padahal kalau kita merujuk pada yang Buddha ajarkan, kemana beliau terlahir kembali kan urusannya waktu masih hidup, bukan setelah mati. Setelah mati, setelah kematian kan cuma upacara yang menghormati. Tidak akan terlalu banyak berpengaruh ya kepada kelahiran berikutnya. Ya dong, semua kan itu ikutin karma kita kan. Makanya juga pesan ya buat teman-teman yang nonton, kalau memang upacara kematian dibuat yang sederhana. Iya, sederhana aja. Kemudian yang paling penting perlu digarisbawahi adalah tidak menggunakan persembahannya makhluk hidup ya. Iya, harusnya kalau di ya. agama Buddha udah clear. Nah ini juga menarik, baik Theravada pun Mahayana sepakat kalau kalau di altar Buddha sama di rumah duka tradisi Theravada dan Mahayana sama-sama sepakat vegetarian. Tapi kalau di dapur wihara lain cerita. Ya menariknya seperti itu. Terus baca apa aja? Biasa kan kalau beberapa kali saya ikut Pali kan Mandana Tisarana. Iya. Kemudian Buddha Pancasila. Buddha Dusati, Dhammadusati, Karania. Terus ada spesifiknya biasa Patumodana. Patumodana. Sama ada Anicca, Pam Sukalagata. Pam Sukalagata. Oke. Nah ini memang membuktikan mereka lebih mahir ya. Saya aja ngomongnya gejelibet.
Dan etawata biasanya. Iya, etawata penyembahan jasa itu penting. Penutup ya. Dan boleh kan baca paritanya duduk? Boleh. Saya kadang-kadang lihat orang baca parita segitu lama berdiri. Ya ampun. Karena tempat, tergantung tempat kan, situasi. Tapi kalau saya lebih nyaman berdiri ya. Berdiri. Apa karena mungkin kebiasaan dari awal kali ya? Kalau Bapak kuat. Dan menariknya memang satu lagi pertanyaan. Memang setahu saya pernah dikasih tahu kalau upacara kematian ini yang perlu ikut itu sebenarnya keluarga ya. Kayak misalnya nganter gitu Bang, nganter. Selama di rumah duka Pak, misalnya malam pertama, malam kedua, terus malam kembangnya. Kalau pada saat para pandita memimpin pembacaan doa, kan keluarganya kadang-kadang malah sibuk. Ya harus hadirlah satu orang atau apa ya kan untuk mewakili kan. Iya. Kalau feeling saya malah mengatakan harusnya tamu pada saat doa, tamunya mesti maklum. Nggak bisa ya, susah nggak bisa Jakarta loh ini. Dia nggak berisik aja kita udah omitohut. Ya kan kita baca dia kadang-kadang kan di sana ramai sendiri. Tamu-tamu kan harusnya mereka menghormati. Di saat kita baca doa mereka harusnya diam lah, biarpun bukan bagian mereka. Tapi itu mereka malah berisik. Jangan harapin mereka untuk yang itu mah jauh lah ya. Tapi idealnya kan seperti itu nggak Bu? Maksudnya kita bicara ideal condition ya. Artinya kalau yang meninggal adalah ibu, misalnya dia punya 3 anak. Nah, harusnya kita bicara kondisi ideal. Harusnya pada saat ibu mimpin upacara doa, tiga anaknya harus ikut. Ya sebaiknya sih begitu. Sebaiknya seperti itu. Memang harus begitu. Tapi ada pengecualian. Ada yang beda. Terus saya bilang kalau beda agama. Terus saya bilang, saya orang luar loh. Saya hormatin orang tua kamu. Saya aja Kenapa kamu enggak? Ada tapi yang ikut juga, ada orang yang tetap menolak ya. Itu bukan mama saya, itu dia udah setan katanya. Kalau saya bilang berarti kamu anak setan ya, udah minggir lah. Jadi karena sudah bukan beragama Buddha. Karena dia bilang pada saat orang tuanya dengan agama yang lain ya, bukan Buddha ya. Dia mengatakan bahwa orang tuanya itu bukan orang tuanya lagi, udah menjadi setan. Jadi dia nggak pantas untuk menghormatinya lagi. Dia sudah anak kandung. Ibu punya pengalaman seperti itu? Iya. Alamak, memang ada sih, saya juga pernah seperti itu. Tapi kalau saya senang tuh kalau ketemu orang-orang seperti itu ya, kalau anak-anaknya. Iya, malah saya suka bukan kita lebih pintar mengerti, bukan ya. Ketika saya dapat masukan, biasanya kita dapat masukan dulu nih dari pihak keluarganya. Dapat bisikan. Ini Romo ini nanti tolong ya disentil-sentil. Kenapa? Ada anaknya yang lain agama, dia terus ya pokoknya kelakuannya fanatik. Nih, yang mana sih orangnya? Oke deh, saya bilang gitu. Nah itu sama. Target sudah diketahui. Ya paling kan kalau dalam konteks upacara perlu Pak, supaya kita tidak salah bicara. Kita harus kasih pengertian, nggak semuanya ini. Kan kita jelasin, kamu tanpa orang tua kamu nggak akan ada loh sekarang ini. Betul. Jadi untuk penghormatan terakhir aja. Saya nggak suruh kamu pakai hio, nggak penting hio saya bilang. Nah maskara juga kadang nggak ada yang mau. Iya, ada yang sujud pun tidak mau. Nggak mau. Dosa, dia bilang dosa. Kita harus kasih pengertian dulu. Kalau memang pengertian dia ya masih punya pemikirannya jenius, masih punya hati mau, kita bilang. Ya kan. Sebenarnya. Tapi ada juga yang enggak. Tetap ngotot ya. Salah satu kan keluarga saya kan nggak usah jauh-jauh, nggak mau. Itulah kita. Sayang ya. Jadi kalau dia nggak mau sampai kapanpun jangankan kita suruh datang, begitu dia mau keluar untuk terakhir loh, kita mau taruh di ini kan krematorium kan, dia juga nggak mau, dia di depan aja. Kalau di dadap berarti di depannya. Di depan aja, iya, dia nggak mau lihat. Dia bilang dia punya hak, karena dia sudah menganut agama yang sangat luar biasa. Saya bilang iya. Terima kasih, saya cuma bilang gitu aja. Ya sudahlah, nggak bisa dipaksa. Kalau orang sudah punya keyakinan seperti itu, tapi ya kalau kita pakai kacamata agama Buddha ya disayangkan. Kan Buddha mengajarkan itu bahwa panggul ayah di kanan, panggul kiri di ibu di kiri, atau terbalik. Sama aja lah ya. Memanggul kedua orang tua di sampai kaki pundak, kita, ya. Kemudian keliling gunung itu tidak bisa membalas budi baik kedua orang tua kita. Bahkan kalau cerita yang Bu Lili ini sebenarnya disayangkan ya, anak jadi
kehilangan kesempatan untuk mengucapkan terima kasih. Iya. Yang terakhir ya kan. Menyatakan penyesalan atau minta maaf. Lalu karena punya keyakinan yang seperti yang tadi Ibu sampaikan, dia menolak. Bahkan menganggap orang tuanya sudah jadi bukan orang tua lagi. Kok jadi sedih. Tapi itu pengalaman yang sangat-sangat menakjubkan. Tapi saya juga pernah punya pengalaman hampir sama seperti itu ya. Waktu itu saya nangin di rumah sakit Sentosa ya. Di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto waktu itu. Nah itu juga saya dapat masukan gitu. Jadi orang tuanya ini udah tinggal seorang diri, padahal dia punya anak, cuma udah lain berkeyakinan laki yang lain gitu kan, nggak ada yang peduli lah gitu. Nah ketika ada ini ya dipesan, tolong mau sendiri aja. Oke siap sebilang. Dia berangkatlah kita baca Pak Rita singkat di rumah duka, terus kita berangkat ke pemakaman waktu itu di Pondok Rangon. Ada yang boleh sebut agama nggak sih? Jangan boleh. Di luar non Buddhis lah, di luar agama Buddha ya. Ada 2 tuh. Begitu saya ngomong-ngomong ya kita kan ngomong apa adanya, yang betul kan. Berdasarkan kenyataan saya bilang tanpa yang tadi Bu Lili bilang, tanpa kedua orang tua kita nggak ada di sini loh. Artinya apa? Apa yang kita miliki sekarang kan berkat orang tua kita, secara nggak langsung kan. Karena apa? Intinya kan kalau nggak dilahirkan kita bisa nggak menikmati apa yang ada. Misalnya rumah mewah, mobil dan segalanya, kan nggak bisa. Jadi apa yang kita mesti banggakan, semogakan, ya kan? Itu harus kita ingat jasa baik orang tua kita itu, jangan sampai melupakan. Kalau hidup kita nggak mau menderita, rupanya ada yang kesentuh juga kali ya. Begitu saya belum tutup dengan parita penutupan mata, itu salah satu anaknya nubruk peti itu. Saya pikir ini bisa nyeplos ke liang lahat dia ke lubang kubur. Iya langsung. Saya juga kayak gitu. Saya bilang itu dia nangis, laki-laki anaknya yang non Buddhis gitu kan. Dia nangis gitu loh. Nah, ada mati ini satu kena nih, saya bilangnya udah. Akhirnya saudaranya udah angkat gitu kan. Udah kita tutup dengan netawata selesai. Sambil kita jalan kan ke mobil gitu, ada lagi satu lagi nih yang non Buddhis juga. Dia rangkul saya, aduh Romo, terima kasih hari ini saya sudah dibukakan hati saya, dia bilang. Saya dapat pencerahan, dia bilang. Karena Romo ngomong gitu baru saya sadar. Emang kenapa Pak? Saya bilang. Iya selama ini memang saya dibutakan, dia bilang. Saya ego dengan saya sendiri, merasa saya lebih pintar, lebih benar, sehingga saya melupakan, nggak pernah ini. Akhirnya sekarang saya sadar. Dia nangis dia gitu. Saya sudah Pak, yang penting sadari, rubah segala kesalahan yang dulu ya jangan diulang lagi sebenarnya. Gitu. Pernah begitu juga sih. Masih ada karma baik, iya kan? Iya, masih bisa. Hatinya terbuka. Karena kalau saya suka mikirnya begini. Taruhlah kita pada saat sudah mandiri, kita sukses. Mandiri dalam pengertian kuliah udah selesai, udah bisa cari uang sendiri, kemudian kita ketemu dengan keyakinan yang baru. Nah, tapi kan ingat waktu masih kecil, waktu masih baby, belum jadi apa-apa, kamu tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu ditinggal di rumah seminggu aja, udah bobo, udah selesai gitu. Karena ada kasih sayang orang tua, ada cinta. Tapi misalnya ada yang ngelak juga, kan gua nggak minta dilahirin. Ya tapi kan udah lahir. Tapi kan faktanya kamu sudah lahir, sudah di dunia ini. Dan pada saat kamu kecil pun, pada saat kamu masih helpless, artinya nggak bisa ngapa-ngapain, Anda ini disayang, gitu kan? Sekarang udah besar, orang tuanya sudah terbalik, malah orang tuanya sudah tidak menjadi anak-anaknya, sudah renta, ya itu kan kita bisa membalas. Nah apalagi menjelang kematian kan, ya itu cuman peristiwa terakhir lah yang dalam hidup Anda kan. Sangat disayangkan dia banyak sekali. Banyak anak muda yang kemudian lupa. Sekarang kita kesampingkan dulu deh konteks ini agama Buddha atau bukan. Kita bicara secara umum saja. Ya, bahwa yang namanya jasa orang tua itu tidak terbalaskan. Betul. Nah, apalagi di detik atau di detik terakhir udah mau dimasuk liang kubur ya Pak, atau didorong ke dalam oven ya. Nggak tahu istilahnya oven bukan? Oven kan. Nah, apa salahnya menundukkan
kepala dan mengucapkan terima kasih, penghormatan dan sebagainya ya. Sedih juga kayak kalau ngalamin kalau gitu yang bijaksana oke. Biarpun dia apapun agamanya, tapi dia sudah punya konteks yang lebih bagus dan lebih mengerti, ya oke. Tapi kalau memang kadang-kadang mereka menganggap dia yang lebih pintar, itu yang lebih bagus, ini mah nggak bagus, jadi tetap nggak mau, ya kita nggak bisa paksa. Itu karmanya sendiri. Saya berpikir begitu. Oke. Ternyata menarik ya, bicara pelayanan duka itu bukan cuma urusan Anda lihat ada pandita MBI berjubah pakai PDH, baca doa, selendang, selesai baca doa, keluar, pulang gitu kan. Ternyata itu banyak. Belum kita bicara dari sisi anggapan orang. Iya, anggapan orang terhadap kita. Betul. Banyak yang minus. Terus terang aja, pasti banyak yang minus. Minusnya karena Anda dapat plus-plus. Enggak juga. Kita nggak selalu seperti itu. Ya, maksudnya pandangannya seperti itu. Ya. Iya, pandangan mereka luar. Iya, minus betul. Orang, gitu. Padahal kan jelas ya ada klausul kalau di pedoman pandita MBI itu ya Anda melakukan pelayanan itu dengan setulus hati. Dasar sukarela ya, setulus hati. Nyemplung. Bahkan kita suka keluar ongkos sendiri. Iya betul. Iya, tanpa dapat imbalan ya. Memang kita nggak pernah loh. Kalau kayak saya pribadi aja sampai hari ini saya nggak pernah istilahnya tuh apa ya? Sekali doa satu ya, gitu. Kan tarif. Pernah sih ya, ada beberapa keluarga kalau ini, kalau saya mengeluh bayarnya berapa ya? Saya cuma guyon ini. Lah, Enci atau engkau berani bayar saya berapa? Gitu. Saya sambil ketawa, bilang, habis gimana dong? Udah, jangan pikirin gituan. Betul. Saya nggak butuh loh. Ya kan, bukan saya nggak perlu, tapi saya pelayanan sukarela. Ini kewajiban saya. Betul. Sebagai orang pandita agama budaya, ini tugas dan kewajiban saya jalanin. Perkara nanti mau kasih aja itu urusan keluarga. Saya bilang. Saya nggak pernah pasang tarif sampai hari ini. Bahkan kalau ada keluarga yang minim nih ya, kita bantu loh, artinya semuanya. Dia jangan kata mau kasih kita nih, ya kan, untuk dia aja kurang. Bahkan saya kebalikan, saya kumpulin dana dari umat-umat, saya kasih dia. Bukan saya minta angpau dari dia, kita kasih angpau ke dia, gitu. Karena kan memang kita kan itu pelayanan, terus panggilan deh, pengabdian gitu istilahnya. Itu yang saya terapkan ya. Sehingga saya juga ngajarin umat-umat saya. Ketika saya ajak untuk baca parita duka gitu, jangan mengharapkan angpau ya, saya bilang. Kita berbuat baik untuk tabungan masa depan kita, tabungan karma baik, gitu. Jadi kalau uang kan cuma sebatas gitu, tapi kalau tabungan karma baik, ketika kita nanti butuh dalam suatu masalah, nah itu nanti ada dewa penolong yang akan, ya perbuatan baik kita itulah yang akan menolong kita, saya bilang gitu. Dan bisa terbukti kok. Contoh selama pandemi ini misalnya. Kayaknya kebutuhan kita terpenuhi semua. Iya. Amin tohut gitu, nggak kekurangan. Memang kita tidak berlebih. Betul. Tapi paling nggak saya punya cukup, saya kebutuhan saya terpenuhi. Makan bisa 3 kali, gitulah, bersyukur aja lah. Plus minus kita bersyukur, apa yang datang, apa yang dapat kita bersyukur aja. Oke, baik. Ya nggak terasa. Obrolannya seru banget, jadi dapat banyak pengalaman, pelajaran ya kalau melayani umat, khususnya dalam hal kedukaan ini tantangannya banyak. Cerita sedihnya banyak, senangnya banyak, lucunya banyak, seremnya juga banyak. Tapi pasti kalau dijalani dengan tulus pasti membawa kebahagiaan. Terima kasih sudah mampir di podcast MBI DKI Jakarta. Terima kasih juga. Terima kasih buat waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Terima kasih. Kata Bu Lili, ayo lu ikut gua. Saya tunggu, Ming. Ajak Tia dulu dah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Terima kasih, Mami.